Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Iya, hari ini senang rasanya ya bisa bertemu kembali. Udah lumayan lagi ya, udah lumayan lama lagi tidak ngonten ya. Nah, seperti biasa teman-teman, dengan segala kesibukan dan rutinitas saya yang sambil ya nyambil gawe yang kerja ya. Ya syukur pada hari ini saya agak pulangnya agak cepet nih, masih ada matahari ya. Biasa pulang malam mulu ya kan. Ya di hari ini hari Senin ya, tanggal 18 September tahun 2023. Kita bertemu lagi di kesempatan biasa ya. Ceritanya hari ini saya pulang kerja, terus ya sambil menuju pulang dari ke tempat kerjaan saya di sekitaran Grogol ya, Jakarta Barat. Tujuan saya pulang menuju ke Jakarta Utara ya teman-teman ya. Dari Grogol ini Jakarta Barat, tujuannya Jakarta Utara, lumayan ya. Kalau di peta lebih kurang 23 km ya. Itu ya rata-rata ya 1 jaman lah perjalanannya. Oke, baik, untuk sembari menemani di jalan ya, sembari berkendaraan, saya sengaja buat video hari ini di Senin Maghrib ya tepatnya. Ya sembari jalan pulang ya, daripada kosong ya kan. Saya sengaja ngonten ya, karena memang tipikal dan karakter dari channel YouTube saya ini memang lebih ke arah motovlog ya teman-teman ya. Selagi saya minta maaf ya teman-teman, karena sering itil ya, hilang-hilang timbul. Semua memang di luar dari kuasa ya. Karena segala kesibukan dan pekerjaan. Baik, hari ini nggak banyak yang mau saya share ya, yang mau saya berbagi. Saya lagi beberapa dalam sebulan penuh kayak saya nih, dalam sebulan penuh ini saya terfokuskan ya, apa sih bahasa ya, sekarang ini lebih fokus ke arah perihal tentang tingkat dari boros enggak sih, gitulah sederhananya, boros atau enggaknya motor NMAX all new NMAX 2023 ini ya. Jadi udah banyak sih saya buka-buka, saya pelajari dari YouTube, dari Google ya kan. Untuk tipikal motor all new NMAX tahun 2023 itu ada 3 ya teman-teman ya, yang tipe kunci ya, yang saya pakai ini model kunci, ini kunci. Ada tipe yang model remote ya, keyless ya. Ada tipe yang model connected ini lebih ke dia udah remote, cuma bedanya mungkin bisa di layar LCD nya tuh ada fitur connected HP ya. Jadi kata orang sih kalau ada pesan atau telepon masuk, dia ada indikasi di sini nih di layar LCD dari handphone, dari motornya ya. Tapi secara itu kan fiturnya doang tuh. Secara teknisnya sih katanya sama aja sih, secara mesin apalah semua sama ya. Iya. Jadi saya asumsikan aja dah, motor saya aja deh ya kan. Saya nggak berani ngambil apa. Oh, ini motor saya ini ada tipe NMAX all new tahun 2023 yang model kunci ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya mengangkat tentang boros? Sebenarnya kayaknya di topik kemarin kayak udah pernah saya angkat ya, apakah motor ini karakter boros atau enggak gitu loh.
Ya overhaul gini deh, cc-nya 155 cc ya kan. Sementara sebelumnya saya pakai motor kecil, motor tuh depan tuh ada Beat tuh. Tuh ya teman-teman, nah tuh motor Beat. Sebelum saya motor Beat tuh cc cuma 110 atau 115 ya kalau salah ya. Ini 155. Nah kalau dulu saya pakai motor Beat 15.000 satu hari PP ya. Ada sih lebihnya, pasti ada lebihnya ya. Nggak benar-benar semerta-merta benar-benar habis zong enggak ya. Dia tetap ada lebihnya. Itu kalau Beat, jadi logikanya Beat tuh 100 satu hari 15.000. Nah kalau ini 3 hari 50.000. Itu dia teman-teman. Nah, comparisonnya ndak adil sih. Cuma ya sebagai saya ibaratnya yang orang awam aja ya kan, ya logikanya 15.000 kalau di motor Beat 3 hari harusnya 10, 15, 30, 45.000 kan. Nah, sebenarnya irit sih logikanya saya ya, karena Beat itu memang terkenal irit sih kata orang-orang ya. Nah, saya ngakui juga tuh Beat itu irit. Nah di bawahnya cc-nya gede NMAX ya kan. Nah kalau NMAX dia 50.000 3 hari kan. Nah cc-nya 155 cc kan. Nah itu dia tuh. Terus saya penasaran teman-teman kan, karena dengan cc gede enak nih digeber ya kan. Gitu. Jadi adalah suatu hari itu memang sengaja saya ngeber aja tuh. Pagi ngeber ya kan, lari-lari ya 90, 100 gitu-gitu deh. Walaupun kondisi jalan di Jakarta ini macet sangat ya kan. Nah, jadi intinya saya dapat adalah motor apapun itu, kalau si pengendaranya nggak bijaksana dalam bukaan gas ya, bukaan gas ini ya, atau ngocok gasnya ya. Kalau nggak bijaksana asal-asal geber-geber aja, itu saya rasa apapun motornya pasti boros lah. Itulah intinya teman-teman ya. Nah, jadi jika ingin merasakan iritnya, ya udah narik gasnya tuh lansam gitu, gitu, nggak usah gitu. Emang motor Ninja atau motor King apa bisa digeber-geber gitu ya. Dengan motor Matic ya, dia auto ya kan, giginya aja nggak ada ya kan, dia percepatannya auto, jadi secara langsung ya harus tarikan gasnya juga lansam lah istilahnya gitu ya kan. Nah jadi yang perlu saya sharing hari ini adalah perihal indikasinya di mana sih gitu loh, untuk mengetahui apakah motor tuh irit atau enggak, si NMAX ini ya, All New NMAX ini ya. Jadi setelah saya simpulkan berdasarkan eksperimen yang saya pakai, nah, ya kan, teman-teman setuju atau enggak silakan ya, silakan di komentar. Nah jadi di LCD-nya NMAX New ini ya kan, nah kita bisa di setel teman-teman. Nah ini layar utamanya nih yang tulisannya F_Echo, baru ada trip 1 ya kan, baru trip 2 baterai, nah baru lagi balik ke F_Echo. Nah itu dia tuh, itu layar utamanya ya. Nah kita fokusnya di trip 1 teman-teman. Nah jadi trip 1 ini adalah tindakan dari pertama motor itu di start ya kan, dinolkan sampai nanti motor tuh mati. Nah tuh sejauh apa dia, misalnya 20 kilo. Nah sudah 20 kilo dikasih tahu tuh berapa kilometer pemakaian per liternya ya. Jadi saya bereksperimen, setiap motor ini mulai jalan itu trip satunya saya nolkan teman-teman. Oke, trip saya satunya selalu saya nolkan supaya tahu sekali round tuh, maksud sekali perjalanan saya itu berapa sih kilometernya dan berapa pemakaian bahan bakarnya, begitu teman-teman ya. Baik, tadi dari kantor saya udah nolkan ya. Ini sekitar daerah Kota Tua, saya tengok di speedometernya di angka 7 km. Lalu untuk perihal pemakaian bahan bakar, dia tertera 33,2, artinya 33,2 km per liter. Oke, nah itu dia teman-teman, kata kuncinya itu.
Jadi 33,2 itulah yang mendeteksi apakah motor itu boros atau irit ya. Di trip pertama ya teman-teman ya, biasakan ya itu ya. Tapi dengan syarat sih kalau bisa dinolkan dulu teman-teman ya, karena takutnya tuh kalau nggak dinolkan dia nyambung yang sebelumnya, bisa jadi kan. Jadi setiap melakukan perjalanan saya selalu nolkan ya. Saya rasa sih emang kayak gitu sih, secara logikanya gitu sih, karena pengertian trip itu kan sekali round ya, satu trip. Berapa dia kilometernya, berapa dia pakai bahan bakarnya gitu. Baik, kembali ke topik tentang 33 km per liter ya, 32 ya, 33,2. Nah itu dia. Nah jadi kalau pengertian irit di NMAX All New itu katanya sih, pernah saya baca ya, kalau salah silakan koreksi ya teman-teman, kalau maaf kalau saya salah, bisa tembus 48 km per liter ya kalau nggak salah ya. Monggo ya, kalau menurut saya sih pernah saya baca tuh ada tuh 48 km, mungkin ada yang 50 ya, nggak tahu sih, saya pernah baca 48 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bisa nggak motor tuh kita bawa untuk pemakaian konsumsi bahan bakarnya itu di angka 48. Baik teman-teman, nah sepanjang 1 bulan kemarin saya udah lakukan eksperimen dengan segala trik, dengan segala cara, dengan segala bukaan gas, dengan segala kemacetan Jakarta. Teman-teman tahu kan gimana macetnya dari rute Jakarta Utara di stasiun Tanjung Priuk ya kan, sampai ke paling terasa tuh sampai ke stasiun kota deh. Kalau pergi ya, kalau pulang sama kebalikannya. Dari stasiun, dari apa lah kita bilangnya, dari Ancol deh. Kalau pulang dari Ancol sampai ke stasiun, sampai ke rumah deh. Karena dia kalau udah maghrib dia di sekitaran pelabuhan Tanjung Priok itu tuh parah banget tuh macetnya. Nah, segitu macetnya gimana cara nyetelnya supaya dia bisa mencapai angka 48 km. Oke, jujur teman-teman ya, setelah 1 bulan saya mengoprek-oprek ya, menggas-gas tipis-tipis ya, saya sampai di angka 45 ya. Saya belum sempat foto kemarin ya, saya masih terus bereksperimen ya teman-teman ya. 45 km per jam, 45 km per liter pemakaian yang paling saya rasakan maksimalnya ya, untuk kondisi yang jalan saya sebutkan tadi ya. Di YouTube saya pernah nengok tuh ada teman-teman katanya sampai sih, katanya 46, ada 47, ada 48, ada yang katanya 50, pernah saya baca tuh di channel YouTube ya. Mungkin ya apa ya, saya nilai sih karakter jalan itu tidak ada halangan ya, dan terkutip jalannya langsam aja, gas terus tapi jauh gitu loh. Nah prinsipnya ini motor kalau dia dibawa dengan kecepatan 70 sampai ke 80 ya, itu kata kunci saya dari saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa koreksi saya ya, tapi langsam ya, jangan nurung yang itu. Jadi dari pelan-pelan ditarik kan, 25, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80 nah tuh. Nah 70 ke 80 itu dia fitur FFA nya udah aktif ya teman-teman ya. FFA itu lebih ke variabel apa sih tentang fan belt ya. Nah fitur FFA nya itu udah aktif. Kata orang kalau FFA nya aktif biasanya udah boros sih katanya. Nah yang saya alami justru walaupun fitur FFA nya itu aktif, tapi di range spasi kecepatan dari 70-80 kalau kita narik gasnya slow, justru dia irit teman-teman. Nah itu ya. Oke, bisa digaris bawah ya. Artinya kalau saya pribadi, saya suka lari itu di antara 70-80 teman-teman ya. 70 ke 80. Nah, bahkan anehnya ya teman-teman ya. Ini misalnya saya udah sampai di angka 40. Anda kata orang 40-41 itu udah lumayan irit ya. Nah, ada 40 nih, kalau udah macet kayak gini macet-macet gini nih, bisa dia jadi 35 lagi dia. Wah, larinya cuma lari 20, 30 gitu ya. Macet gitu tuh, jadi justru boros dia teman-teman ya. Nah, kenapa tuh? Itu yang saya rasakan di motor NMAX saya nih ya. Entahlah teman-teman gimana ya. Masa ya sih bang, di lari 80 enggak boros, justru hemat, sementara 30-40 lebih boros, kan aneh kan. Itu yang saya rasakan. Entah ya kenapa ya. Jadi saya lebih suka
Memang mencari kondisi jalan tuh benar-benar lempeng dulu nih. Ada lempeng ya kan, ada lempeng ya kan, udah enak ngegas. Nah, baru saya ada lari-lari 70 80. Wah, baru saya standar gas itu dan di oprek-oprek deh. Tenang aja gas. Nah, dia cepat naik tuh. Dari 35, 36, 37, 38 cepat ya. Jadi irit, makin irit ya. Bukan kecepatan, kita bukan bicara kecepatan ya. Jadi berapa kilometernya per liternya yang dipakai iritnya itu, gitu. Lebih irit ya intinya. Gitu tuh. Oke, teman-teman. Itu yang mungkin saya bisa garis bawahi dulu ya, teman-teman ya. Perihal eksperimen yang saya rasakan. Saya udah coba geber nih motor nih, lari 100 tapi lansam gitu, enggak apa ya, enggak kasar ya. Boros dia. Jadi rata-rata 30 gitu, 31 ya. Nah, saya coba juga lari-lari 50, 60 gitu ya, maksimal 60 gitu maksudnya. Tetap 37, 38 ya lah. Nah, jadi pernah suatu lari itu 70, 80 tapi lansam gitu gasnya. Ya kan? Dan sering gitu dia, pasti dia dapat di angka 40 gitu. 41, 42 pasti dapat tuh teman. Gitu. Oke teman. Dan memang terbukti kalau kita di speedometer cuma 1 hari 2 hari itu kita di angka cuma 30-an, nggak sampai 40. Biasa nggak sampai 3 hari udah ngisi minyak lagi tuh saya tuh, ya kan? Itu kalau kita udah mencapai pemakaiannya tuh di angka 40-an, nah itu dia 40-an tuh udah oke, berarti udah mantap tuh, udah irit. Nah, bisa 3 hari lebih dia pemakaian, 3 hari ke depan baru bisa ngisi bensin lagi kan. Nah, kebetulan saya pakai bensinnya memang yang Pertamax ya. Nah, dari awal nih motor saya pakai masih Pertamax sih ya. Baik teman-teman, ini saya coba dekatkan nih. Kalian bisa lihat ya. Kok ini dia 10,5 km jarak tempuh dari kantor ya sampai ke sekitaran Ancol ini. Kita pemakaian bahan bakar 36 ya. 36,0. Nah, kita akan buktikan ya teman-teman ya. Saya akan coba di running di 70/80 apakah bisa dapat sampai ke rumah nanti sekitar 40 ya. Kita mudah-mudahan dapat ya. 40 41 lah ya. Nah, jadi narik gasnya santai kan. Slow aja narik gasnya. Nah, RPM-nya udah di 40 km ya, 50. Pelan-pelan naik dia bertahap, naik ke 60. Kecepatannya mas saya, ini bukan kilometer BBM ya. Nah, saya ngejar yang 70 sampai 80 itu teman-teman ya. Nah, di kecepatan 72 ya, 72 fitur FFA-nya, indikatornya udah aktif ya, udah hidup. Nah, ini mas saya nih. Baik. Tadi 30 berapa tadi? Lupa saya. 36 tadi ya. 33 itu berapa? Lupa. Pokoknya sekarang ini statusnya 35,7 teman-teman. Kecepatan saya pakai rata-rata 70 ya, 70. Nanti saya usahakan ke 80 deh. Ini udah hampir ke 36 ya teman-teman. Nah, cepat ini kan 36 kan. Ini 36 ini maksudnya 36 yang iritnya ya. Nah, untuk RPM kecepatan saya pakai 62 ya. Nah, kalau macetnya turun lagi nih. Nah, betul kan? Tadi dia 36,2 turun 36,1 ya kan. Justru dia macet, justru boros ya teman-teman ya. Kalau bisa jalan jangan macet ya, lempeng aja ya kan. Tapi nggak mungkin ya kan, Jakarta ini ya kan, mana ada cerita melempeng jalan masih macet ya kan. Ya, coba saya aturkan lagi gasnya supaya menyentuh di 70-80 ya, 70 sampai 80 kecepatan RPM ya, sehingga tingkat keborosannya bisa lebih tinggi lagi. Baik, informasi untuk sekarang tingkat keborosannya udah, tingkat kehematan aja kita bilang ya, tingkat hematnya itu udah 36,3 ya. Oke, saya coba naik RPM, naik lagi di angka 60, balik lagi 60 ya. Iya, jangan digeber gasnya, sansam terus. Iya. Nah, kalau macet gini repot nih.
Untuk tingkat keiritannya 36,5 masih. Nah, saya coba tarik gas lagi pelan, langsam, tarik gas langsam. Oke, aduh, depan ada bus belok kanan pula deh. Berhenti lagi dong. Tingkat keiritan motornya 36,6. Ya, coba lagi naikkan RPM-nya. Oke. Iya, masuk 60. Iya. 65. Untuk masalah keiritannya masih 36,6 ya. Tadi sempat macet-macetan dia. Naik turun dia. Iya, saya jaga supaya konstan ya. Cepatnya tuh di angka 70 ya. Ini 65. Tingkat ke iritnya motor itu di 36, udah 37. Nah, ada 37,1 bahkan. Ya kan? Baik, saya terus coba lagi kejar ya. Belum menyentuh angka 70-80 ya teman-teman ya, karena kondisi jalan tidak memungkinkan. Nanti deh kalau ada sekitaran sana tuh lewat stadion apa sih mah? Stadion JIS ya, lewat itu tuh biasa kan jalan udah lurus tuh lempeng, enak dengan gasnya, mundur dan macet. Baik, untuk tingkat keborosannya sekarang udah di 37,2. Udah lumayan ya, 37 ya. Iya, naik lagi dia di 37,3. Nah, jadi lamban dia naik ya. Karena nggak bisa menyentuh ke kecepatan larinya ke 70 ya. Ini sudah nampak ya teman-teman. Udah nampak nggak ya? Udah nampak ya 37,4 ya. Sedikit lagi nih supaya bisa menyentuh angka 40 ya kan. Saya sih di angka 40, 41, 42 sih udah sering ya. Jadi saya udah nganggap diri saya tuh kalau udah jentuh 40 itu udah irit lah intinya teman-teman ya. Udah tergantung, udah termasuk motor yang irit lah. Nah, jadi bukan gas itu memang di apa ya, di apa, diurut dia, nggak digeber, nah enggak gitu ya. Gitu. Ditarik, dia bertahan naik ya kan, dari 40 naik ke 50, 55 kecepatannya, bukan masalah iritnya, kecepatan. Saya mengejar 70 nih teman-teman, supaya bisa irit dia motornya. Nah, pelan. Oh, ada motor teman-teman ya, siap. Di masalah iritnya 37,7 masih teman-teman ya, karena tidak memungkinkan ternyata teman-teman. Untuk saat ini macet ternyata. Pelan saya aturkan dulu, saya cari celah-celahnya juga teman-teman ya. Harus berpandai-pandai cari celahnya supaya motor nih nggak terhadang semua macet. Kita terus bisa ngegas terus ya. Ya, ini udah 37,9 teman-teman ya. Sekali lagi menuju ke 38. Kecepat apa ya, pemakaian bahan bakarnya, masalah irit tadi ya, bukan RPM ya, bukan speedometer yang jarak tempuhnya, bukan ya. Iya, 38,1.
baik. Ini saya mendekati ke arah stasiun Tanjung Priok ya teman-teman ya. Jarak tempuhnya saya tengok di speedometer saya ini dari kantor sampai ke sini 16,3 ya teman-teman ya. Untuk rata-rata kecepatan saya pakai 62 km per jam, 60-an lah, kita angkat 60 per 70 ya. Untuk tingkat keborosan rata-rata di sampai saat ini 38,3 ya teman-teman, 38 ya, 38,3. Dan akan terus naik ya. Saya nggak bisa ngejar ini 70 per 80 ya, nggak dapat kayak karena parah macetnya. Baik, di stasiun Tanjung Priok nih posisi saya, stasiun Tanjung Priok ya. Jarak tempuh di GPS di panelnya udah sampai 17 kilo ya dari kantor sana, dari Grogol ya sampai sini. Kecepatan rata-rata 60 sampai 70 ya km per jam. Untuk masalah irit tadi sampai di sini udah 38,7 ya, sedikit lagi 39 ya. Makanya untuk ngejar ke angka 40 kayak bisa ya kan. Bisa pasti gitu, asalkan ya paling terasa memang kalau udah macet aja ya kan. Itu pasti boros ya. Kalau jalannya lempeng gini-gini enak nih ya kan, cepat naik aja. Itu saya masih main di 60 ke 70 ya kecepatan saya. Kalau sempat saya larinya ke 70 per 80 kayaknya lebih lagi ya. Saya coba paksakan ya sampai berlihai-lihai ya. Ini saya lari di 65 ya, 65 per ya per ada sampai lah 70 nggak sampai. Nah dia masih 38,9, belum sampai 39 ya. Ya udah 39 km untuk masalah irit tadi ya. Oke, macet lagi. Nah ini bisa turun nih 39, turun lagi biasanya masalah tingkat keboros ke irit yang tadi ya. Nah kalau udah macet gini bisa turun deh kayak turun ya kan, 38,9 turun 1 dia. Kayak gini nih, macet gini nih bukan makin irit ya teman-teman ya. Saya pikir kemarin justru ini yang irit ya kan, enggak terlalu ngegas ya kan. Rupa di NMAX ini beda deh ceritanya. Justru kalau kayak gitu justru makin boros dia gitu loh. Yang ya larinya agak langsam gitu loh kan. Ya naik lagi 39. Oh belum, turun lagi dia. Turun dia ya. Sembilan, coba kita kejar 80 di sana ya. Saya penasaran nih, saya nggak bisa lari 70 ke 80 ya. Biasanya di sekitaran ini nih, saya yang jalur akses pelabuhan ini saya bisa nih lari 80. Nah ini dia, ini lari 80 teman-teman. Saya mau nengok berapa tingkat kenaiknya ya. Bisa lihat 70, 77, 80 ya. Oke. Ya untuk masalah tingkat keborosannya di angka 39,1 ya teman-teman ya. Oke, dia masih menyesuaikan dulu dia. Mulai naik dia, perlahan mulai naik. Aduh, udah turun lagi kecepatannya.
Oke, saya usahakan dulu teman-teman ya sambil menikmati perjalanan ya. Iya. Nah, jadi gasnya tuh nggak apa, nggak langsam, maksudnya nggak diayun-ayun. Gitu. Menikmati jalan aja gasnya kan. Ini larinya ada 80 teman-teman ya, 80 km per jam. Untuk masalah borosnya masih 39,4 teman-teman ya. Tiga 9,5. Ya udah ketemu macet lagi deh. Coba situ dong tuh yang bisa ngegas ya teman-teman. Sini kayaknya nggak bisa lagi deh, ada pemukiman ya. Iya, di angka 39,77 teman-teman, bisa tengok ya. Teman-teman bisa lihat teman. Apa ya, tinggal dikit lagi, hampir ke 40 ya, tinggal 3 balok lagi, 0,3 lagi supaya dia nyentuh ke 40 ya. Ya, artinya kalau di saya sih 40 udah hitungan irit sih. Iya, 39,8. Nah, cepat dia naik ya kalau memang lari itu di 70-80 ya. Nah, pada ketemu macet gini lagi ya, turun lagi dia, betul kan? 39,7. Turun lagi dia teman-teman. Oke, baik ya, seperti itu ya teman-teman eksperimen dari saya, yang saya rasakan supaya motor NMAX All New NMAX 2023 ini irit. Bukaan gasnya tuh jangan digeber-geber, dan biasakan larinya tuh rata-rata ya 70/80 ya. Itu baru terasa tuh iritnya teman-teman. Cepat deh irit naik jarum angka pengukuran itu kan. Tapi kalau cuma lari 40, itu nggak terasa lama naik ya. Oke, baik, ini saya udah sampai di sekitaran apa namanya? Oh, nih 39,9 teman-teman. Nampak ya? Apa teman-teman? Hampir ke 40 ya teman-teman. Iya. Kilometer itu di angka 22,2 ya. Itu kan? Saya bilang tadi kalau di peta dari Grogol Jakarta Barat ke Semper Timur Jakarta Utara tuh rumah saya 23 kilo jaraknya. Ya, baik, itu dia yang mungkin saya bisa berbagi malam hari ini perihal boros nggak NMAX All New NMAX 2023. Kata kuncinya adalah tergantung cara kita bawa motor dan membuka gasnya ya, jangan asal digeber-geber ya kan. Dan kedua prinsipnya jangan kita pikir kalau jalannya slow-slow kayak gini makin irit, enggak, belum tentu teman-teman. Jadi memang yang benar tuh lansam, artinya kecepatannya rata ya. Kalau bisa, kalau penilaian saya kecepatan di 70/80 ya kan. Kalau udah lebih pasti boros lagi dia. Kalau 80-90 udah boros ya. 60-70 irit tapi lama naiknya iritnya tuh. Gitu intinya. Oke, baik teman-teman. Saya sudahi video yang agak panjang ini ya. Sorry videonya agak panjang teman-teman ya. Untuk lama ini karena langsung real time saya ngerekodnya ya. Biar terbukti yang nggak ada potong-potongan ya. Mungkin video saya di malam Senin ini agak panjang ya, Senin tanggal 18 September tahun 2023. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton yang setia nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Thank you, terima kasih banyak. Dan tak lupa terus tetap support, dukung terus channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dari saya. See you and bye-bye.
bisa lihat 22,8 km. Untuk masalah airnya 39,1 di trip 1 ya, bisa lihat ya. Di trip 2 ini baterai, dan ini normalnya. Nah, di sini normalnya. Saya matikan. See you.